Tuhan, biarlah kami boleh memberikan hati kami untuk-Mu, untuk memuliakan-Mu. Juga kami ingin berdoa juga untuk pemilu yang sebentar lagi akan ada. Kami berdoa buat bangsa kami ya Tuhan, supaya segala sesuatunya berjalan lancar dan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu, dan yang terpilih juga sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman yang belum hadir, kiranya Roh Kudus sendiri yang menggerakkan mereka untuk bisa hadir ke tempat ini. Kami juga mengucap syukur ya Bapa, hamba-Mu sudah ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Kiranya Kau urapi hamba-Mu ya Bapa, sehingga semua isi hati-Mu boleh disampaikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Kita nyanyikan Kami Umat-Mu Rendahkan Diri. Biarlah kita berdoa buat keselamatan bangsa ini, agar pemilu berjalan lancar dan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Hari ini kembali kami dalam persekutuan doa Saving Christ. Kami akan mendengarkan firman Tuhan setelah kami memuji Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa hikmat dan pengurapan pewahyuan Roh Kudus, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar, dan dapat dipahami, dan terpenting adalah dapat dilakukan oleh umat. Dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Selamat sore. Selamat sore.
Selamat siang. Puji Tuhan ya. Kembali lagi kita ketemu. Saya dihubungi Bapak Brian. Saya pikir Bapak Brian yang ini. Karena biasanya salaman di depan kan dengan Pak siapa? Oh iya, Pak Olan. Nah, ternyata Bapak Brian yang ini. Karena di WA itu foto profilnya ada belakang, jadi kelihatan mukanya. Oke, thank you. Kembali saya dipercayakan untuk melayani siang hari ini. Saya mau sampaikan firman Tuhan dari surat Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Hari ini saya harus pakai catatan sedikit karena ada penggunaan bahasa asli. Tidak salah baca. Oke. Tahun lalu belum pakai kacamata, kita ketemu tahun ini sudah berkacamata. Baru plus 1. Jadi saya tanya karena belum pengalaman, kenapa saya plus 1 ya? Di optik bilang faktor umur Pak. Waduh Tuhan, ampuni saya pikir saya masih muda terus. Mulai itu. Oke, Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Oke. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita biasa juga mungkin sering mendengar tentang ayat ini, tapi saya rindu untuk supaya kita belajar juga dari pemahaman bahasa aslinya biar kita dapat penafsiran yang lebih dekat. Gitu. Pergunakanlah waktu. Dari teks Inggris kebanyakan menggunakan redeeming the time. Itu mayoritas terjemahan Inggrisnya. Oke. Jadi ya judul hari ini redeeming your time. Oke, pergunakan waktumu. Untuk memahami ayat 16 ini, maka kita tidak bisa lepas dari ayat sebelum dan sesudahnya. Karena sebuah teks itu harus dilihat dalam konteksnya. Jadi untuk memahami itu harus dilihat ayat sebelum dan ayat sesudah. Mari kita lihat sebentar di ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah, kehendak Tuhan. Nah, saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa mempergunakan waktu itu kita lihat dulu. Mengapa kita harus mempergunakan waktu? Pertanyaan di ayat 16. Jadi itu kalimat di ayat 16 menjadi pertanyaan sekaligus jawaban. Mengapa kita harus mempergunakan waktu? Jawabannya sebab hari-hari ini adalah jahat. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Bentuknya present tense. Jadi apa yang Paulus tulis ini berbentuk present tense. Jadi apa yang berlaku saat itu sebetulnya berlaku juga sekarang. Di saat kita mendengar hal ini sedang terjadi. Anda bayangkan di zaman Paulus sudah dikatakan jahat. Bayangkan di hari ini. Dengan segala sesuatu yang terbuka lebar dunia ini sekarang dalam genggaman. Nokia bilang kan dunia dalam genggaman. Padahal belum ada Android. Tapi dia sudah bisa prediksi bahwa memang betul dunia dalam genggaman. Bahwa kejahatan pun ternyata hanya sejauh mata kita memandang, sejauh kita memegang HP, sejauh kita melihat, apa saja itu bisa jadi jahat. Jadi hari-hari ini jahat. Kalau kita lihat ya, hari-hari ini adalah jahat. Kenapa dia nggak bilang hari-hari ini jahat, tapi hari-hari ini adalah jahat? Karena itu makanya saya perlu membahasnya dalam teks Yunani. Karena dikatakan begini, ya, kata adalah jahat hari-hari ini adalah itu dari kata asin, dari kata Yunani asin, dari kata eimi, artinya exist. Dengan demikian hari-hari ini adalah jahat,
hari-hari ini yang jahat itu merupakan satu realitas atau fenomena yang nyata terjadi. Jadi bukan hanya anggapan. Karena ini eksis gitu. Kejahatan itu, hal-hal yang jahat itu eksis. Hidup ada di antara kita. Dan itu bisa saja mempengaruhi kita sebagai orang Kristen, sebagai seorang pekerja. Sebab itulah dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Tapi sebelum menggunakan waktu yang ada, sekali lagi lihat ayat sebelumnya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, yang jahat itu seperti apa? Dikatakan jahat itu dari bahasa Yunani-nya ponerai. Ini saya ambil dari Alkitab teks Yunani-nya. Jadi seperti itulah bacaannya. Ponerai dari kata poneros. Ya. Poneros itu artinya a time full of peril to Christian faith or steadfastness. Jadi yang dimaksud jahat itu adalah segala sesuatu yang mengancam iman Kristiani kita. Apa saja? Nah, untuk memahami ini maka saya bilang tadi kita harus lihat ayat sebelumnya. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama, perhatikan dengan saksama, dengan detail. Oleh karena itu dikatakan bahwa ayat yang ke-15 itu, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Nah, dia kuncinya di situ. Ya. Bagaimana kamu hidup. Post peripetate. How I conduct my life. Bahwa yang jahat itu sebuah realitas, itu mengancam iman Kristiani kita. Sebab itu harus memperhatikan dengan saksama how I conduct my life. Di situ kuncinya. Jadi kejahatan bisa ada, realitasnya ada di antara kita, di sekitar kita. Tetapi itu akan mempengaruhi kita atau tidak tergantung kita. Sebab itu di ayat 17 dikatakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jangan jadi bodoh. Jadi ayat 15 mengatakan perhatikan, ayat 16-nya pergunakan, ayat 16-nya pergunakan, ayat 17-nya usahakan. Itu berarti kejahatan itu jadi atau tidak, masuk atau enggak, tergantung kita. Ada peran serta kita di situ. Sebab itu Paulus perlu memperingati dan memerintahkan, bentuknya ini imperatif, perintah. Perhatikan, pergunakan, usahakan, semua bentuk perintah. Jadi Allah campur tangan, ia memberitahukan jalannya, tetapi untuk menjalaninya ya kita. Sebab itu orang gak bisa mempersalahkan, waduh ini gara-gara ini, gara-gara itu, apalagi gara-gara Tuhan. Kok gue dimasukin ke sini ya, kok kayak gini nasib gue. Lah Tuhan sudah kasih jalannya, sudah kasih petunjuknya, kasih firmannya, menjalaninya kita. Sebab itu perhatikan how I conduct my life. Bagaimana saya memimpin hidup ini. Saya memimpin, gitu. Jangan belok kanan, belok kanan. Ada larangan, dilarang memutar, muter. Begitu polisi berhentiin, kita yang ngotot. Kan sering begitu ya. Coba nonton 8 Nabi televisi. Udah nggak pakai helm, melawan arus, yang ribut dia daripada polisinya. Kan gitu. Nyalahinnya polisi. Seringkali kita mengalami kegagalan dalam hidup
bahkan dalam pekerjaan, bukan karena salahnya siapa-siapa, karena kita yang nggak teliti. Kondak, ya, kalau kita lihat konduktor, dia adalah pemimpin orkestra. Pemimpin orkestra biasanya itu dia memimpin dari orang-orang yang tadinya bunyinya lain-lain, sehingga menjadi satu harmonisasi yang indah. Ya, saya seringkali ikut paduan suara, itu nggak langsung jadi. Saya bisa nyanyi, itu bisa nyanyi, itu bisa nyanyi, tapi kalau nyanyi bareng pasti nggak cocok. Karena di situ konduktor ini dia harus bagaimana menekan ego ini, ego si ini, ego si itu. Kalau sama-sama bisa nyanyi, pengennya menonjol sendiri suaranya. Seorang solois belum tentu bagus di paduan suara, belum tentu. Ya, seorang vokalis utama itu biasanya pengen menonjol kan. Makanya kalau dia vokalis biasanya suka nyanyi sendiri, kalau dia WL itu kadang-kadang terlalu banyak cangkoknya nggak bagus. Kalau dia solo nyanyi sendiri oke, tapi kalau dia WL dia nggak boleh banyak variasi, jadi aneh. Nah itu sebabnya konduktor harus memimpin mereka untuk sama-sama menekan, sehingga jadi satu harmonisasi yang indah. Kita pun begitu, kita harus menekan ada banyak hal dari diri kita, sehingga terjadi harmonisasi hidup ini, sehingga kita akhirnya mendapati bahwa kita disebut orang yang wise. Orang bijak itu bukan karena orang punya kepintaran akademis. Orang bijak itu biasanya karena dia belajar dari pengalaman-pengalaman. Orang pintar belum tentu bijak. Dan orang bijak seringkali nggak perlu pintar. Dia mengerti karena dia mau belajar dari apa yang dihadapi. Seperti itu. Sebab itulah dikatakan, perhatikan hidupmu. Jangan jadi seperti orang bebal, di situ unwise sebetulnya. Tapi jadilah seperti orang arif, seorang yang wise, unwise and wise. Asofoi dan sofoi, itu bahasa Yunani. Bahwa yang bijak dan yang nggak bijak. Nah dari sini sebetulnya kalau kita tarik ke perjanjian lama, karena memang spesialisasi saya sebetulnya perjanjian lama, maka sebetulnya inilah bagian-bagian 3 ayat ini kita temukan dari Mazmur Musa. Ketika dia berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Untuk memperoleh hati yang bijaksana nggak perlu sekolah tinggi. Memperoleh hati yang bijaksana adalah belajar bagaimana Tuhan menuntun hidupnya. Ya kalau orang pintar secara akademis selalu mau dituntun, lebih keren lagi. Tetapi di sini makanya diajar bagaimana kamu harus memperhatikan hidupmu, sehingga di ayat 17 dikatakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebab di Mazmur Musa itu ajar kami itu dari kata Ibrani yada, artinya belajar. Ajar kami itu belajar dari pengenalanmu akan Tuhan. Karena Israel itu gagal. Kebanyakan itu kan kalau dikotahin hanya ayat 10, ayat 12-nya. Ayat 10 tentang ulang tahun, kalau orang 70 dalam 80. Lalu 12-nya itu tentang ajarlah hari kami sedemikian. Padahal kalau baca konteks seluruhnya, itu Musa sedang menangisi kegagalan Israel. Makanya supaya nggak gagal lagi, belajar dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang ke kanan, ya ke kanan, ke kiri, ke kiri. Semudah itu. Kamu bikin susah hidupmu. Tuhan suruh berputar, kamu yang bikin berputar-putar. Tuhan mengajar jalan yang supaya engkau jadi orang bijak. Dari mana bijaksananya? Dari pengalaman hidup itu. Sebab kata Yahda itu sesungguhnya adalah mengenal melalui sebuah pengalaman hidup. Knowledge by experience. Ada kata Yahda juga bicara tentang know a person. Itu tentang hubungan pribadi, ya. Saya mengenal istri saya, itu disebut yada. Tapi dengan Tuhan itu dalam konteks ini adalah berbicara tentang bagaimana saya mengenal Allah dari pengalaman-pengalaman hidup saya. Dan untuk memahami kehendak Tuhan, tidak jalan lain adalah ajar
kami mengerti. Hari-hari kami sedemikian, yang ayat pokok kita katakan, pergunakan waktu yang ada. Loh, Musa ahli Taurat, jadi ini gak beda dengan sana. Musa orang Israel asli, ahli Taurat. Jadi apa yang disampaikan ini sesungguhnya mengacu pada Mazmur 90 itu. Pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Pergunakanlah di situ, dari bahasa Yunaninya adalah exagoratsomenoi. Dari kata exagoratso yang artinya buy out. I buy out. Ini istilah bisnis. Bagaimana mengambil alih sebuah perusahaan, bagaimana membeli sahamnya, mengambil perusahaannya, membeli. Tetapi di sini arti yang kedua adalah redeem. Ini yang dipakai dalam mayoritas terjemahan bahasa Inggris yang saya ambil temanya hari ini. Redeeming, present tense. Artinya redeem, tapi di Alkitab terjemahannya menjadi redeeming karena memang dia bentuknya present tense. Nah, kenapa dikatakan redeem? Arti redeem apa sih? Menebus. Jadi lebih tepat redeem daripada buy out. Kenapa? Berarti tadinya ada yang hilang. Ada yang kita gadaikan dan harus ditebus kembali. Dalam konteks ayat 16, apa yang ditebus? Waktu. Waktu dari kata kairon atau kairos. Artinya itu suitable time. Atau dia juga right moment. Favorable moment. Atau terjemahan yang lain juga mengatakan ini occasion atau opportunity. Dalam konteks ini saya lebih mengambil opportunity. Bahwa waktu itu sebuah kesempatan. Nah, dalam konteks opportunity ini, maka di sana dikatakan ini sebuah kesempatan yang sekali terjadi belum tentu akan terulang. Momentum. Contoh sederhana. Saya penggemar timnas Jerman untuk sepak bola. Dari tahun 86 saya udah suka dengan Jerman. Saya kelas 3 SD. Dan saya jengkel banget ketika Jerman kalah dari Argentina di Piala Dunia Meksiko itu. TV kami masih hitam putih. Lalu tahun 90 TV sudah warna. Tahun 90 terjadi balas dendam. Final kembali antara Jerman dan Argentina. Dan di menit-menit terakhir itu saya sudah cukup khawatir ketika waduh kalau dia sampai adu penalti gawat. Karena kipernya Argentina itu jagoan penalti, Sergio Goicoechea. Masih ingat saya. Lalu kemudian Andreas Brehme back nomor 3 mengambil penalti. Lalu dengan tenang dia tembak sudut kiri gawang. Dan gol. Momen seperti itu belum tentu terulang kalau Brehme gagal mengeksekusi penalti. Belum tentu semenit kemudian jatuh lagi di kotak penalti, kecuali dia model Neymar, juga berguling-guling begitu. Sebel banget gua sama dia. Dulu demen banget lihatnya yang Pele ini. Suka guling-guling, astaga. Jadi hilang selera dia. Itu satu momentum. Satu kesempatan yang dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh Andreas Brehme. Hanya memerlukan beberapa detik dari 90 menit pertandingan. Dan itu telah mengubah sejarah Jerman menjadi juara dunia 3 kali waktu itu. Keempat kali tahun 2014 ya. Saudara-saudara, bahwa sebuah kesempatan dalam hidup ini yang kita pergunakan mungkin gak memerlukan 24 jam dalam hidup ini untuk kita cari-cari kesempatan. Tetapi setiap ada peluang, setiap ada kesempatan untuk berbuat benar, maka di situ kita harus pergunakan sebaik-baiknya karena seringkali itu nggak kembali lagi. Belum tentu kembali lagi. Kalau Anda punya jam ini kronos, ini waktu yang berulang-ulang. Anda masuk kerja jam berapa, pulang jam berapa, itu adalah waktu rutin.
Tetapi dalam dunia kerja Anda ada satu hal, ada satu kesempatan, ada satu kegiatan di mana ketika Anda menyia-nyiakan itu belum tentu akan kembali lagi dan akan menghampirimu dan akan menolongmu untuk lebih baik lagi. Jadi mempergunakan kesempatan. Kenapa? Hari-hari ini jahat. Anda gagal menggunakan satu kesempatan emas, orang lain siap melibas Anda dan tanpa belas kasihan. Gila dunia bisnis sekarang. Coba lihat. Persaingannya ketat. Tek. Gagal sedikit, kelibas. Ya kan? Ketika orang berpikir bahwa segala sesuatunya baik-baik saja, hanya kita seringkali tidak dapat melihat sebuah kesempatan untuk kita pergunakan sebaik-baiknya. Lalu kegagalan BlackBerry apa sih? Enggak pernah Android kan? Aku punya kok. Punya sistem. Oh BBM-nya kemasan semua zaman itu kalau nggak pakai BBM kan rasanya nggak gaul, nggak pakai BB gitu ya, nggak gaul, aman dia. Ya nggak tahu ini satu peluang kesempatan ketika ditawarin tolong habis BB. BlackBerry sekarang tinggal kenangan. Nggak kenangan udah maju lagi, 8 kali depan. Lebih maju lagi sekarang. Pokoknya sekarang pokoknya teknologi itu akan berkembang terus kan. Dunia pasar juga begitu, dunia bisnis juga begitu. Ketika ada kesempatan seringkali ketika dilewatkan dianggap enggak lah. Dan itu sebabnya Renal Kasali, pakar bisnis kita, mengatakan bahwa sekarang terjadi the great shifting. Yang nggak siap, yang tidak mau ngambil kesempatan, ya say goodbye. Itu dunia nyata. Bahwa seringkali itu di dunia kerja yang baik, tetapi juga hal-hal yang jahat seringkali juga menghampiri kita. Ketika kita tidak menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya dalam takut akan Tuhan, kita akhirnya seringkali juga ya karena udah ketinggalan ya udah cari jalan pintas aja supaya bisa seperti dia. Gitu loh. Loh itu bukan terjadi hanya di dunia kerja, di dunia pelayanan kependetaan pun demikian. Banyak orang ketika ingin menjadi satu pemimpin, seorang pemimpin di dunia, ini di dunia gereja gitu. Itu relasi ikut kanan sikut kiri. Padahal sesungguhnya waktu yang disediakan itu, kalau dipergunakan dengan sebaik-baiknya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan jalan yang diarahkan Tuhan kepadanya. Pergunakan waktu yang ada. Sekarang kita harus menebus waktu. Ada banyak waktu dalam 24 jam seringkali kita sia-siakan, kita pergunakan sesuatu yang kurang baik. Sekarang kita coba how I conduct my life. Dan itu dimulai dengan waktu. Waktu itu netral, waktu akan terus berputar, waktu akan terus berjalan. Itu kronos, dia akan berputar terus. Bapak Ibu bangun telat, bangun cepat, waktu akan terus bergerak. Anda kerja, Anda nggak kerja, waktu terus bergerak. Anda hidup bahkan mati, waktu terus akan bergerak. Jadi sesungguhnya yang akan membuat waktu itu kelihatan berkualitas, itu bukan waktu itu sendiri, tetapi Anda yang mengubahnya menjadi sesuatu yang berkualitas ketika dalam konteks mempergunakan waktu itu. Ngapain? Kalau bekerja sekedar rutinitas, maka itu menjadi sesuatu yang membosankan. Itu sebabnya ketika kita memulai hari, yuk kita mulai selalu dengan Tuhan dan mengakhiri hari dengan Tuhan, sehingga kerja keras itu enggak menjadi kerja berat, tetapi menjadi sesuatu yang menyenangkan. Loh, saya melayani itu dari pagi sampai malam misalkan, itu seringkali nggak dapat apa-apa secara materi, tetapi kenapa saya bisa bersuka cita? Karena saya tahu pekerjaan ini harus dimulai dengan Tuhan, diakhiri dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang baik dari Tuhan akan memenuhi hidup saya, meskipun hasilnya belum saya lihat hari ini. Seringkali kita terlalu berpikir bahwa ketika bangun pagi yang dipikiran itu udah kerjaan, udah numpuk duluan, udah ada tunggakan tugas dan segala macam, apalagi tunggakan kredit card dan sebagainya. Wah itu waktu bangun berapa nih? Begitu bangun, perasaan baru gajian kemarin, kenapa sekarang udah habis? Waduh, seperti itu. Yang diperhatikan pertama adalah Alkitab. Apa kata Tuhan bagimu hari ini? Apa yang Tuhan mau? Hingga kita mengerti kehendak Tuhan ketika kita bekerja, kita paham.
Saya kerja ngapain? Loh, orang bisa berputar-putar seperti siklus itu, seperti jam dinding itu berputar. Dan itu akhirnya menjadi seorang Marta yang melayani, pada akhirnya dia stres sendiri, frustasi sendiri, dan dia berkata, kenapa aku harus begini? Dia berpikir dia bekerja tetapi dia tidak menikmatinya. Mengapa berbeda dengan Maria? Maria bekerja dan melayani. Dan prioritasnya dia menggunakannya ketika Yesus datang, dia cari Tuhan dulu. Sehingga dia menikmati yang terbaik dari Tuhan. Kata menyibukkan diri itu dari bahasa Yunani turbatso. Itu turba. Muter-muter. Itu miturbi. Muter-muter, coba soal muter-muter terus. Pusing. Karena apa? Karena kegiatan itu hanya sebuah rutinitas. Dan itu pada akhirnya Bapak Ibu akan menyengsarakanmu. Hari-hari ini jahat, ada dunia yang begitu jahat di sekeliling kita. Dengan sistem, dengan tata kelola, dengan pribadi-pribadi yang gak benar. Dan itu bisa membuat kita frustasi, membuat kita stres. Karena di dunia kerja kita tidak semua orang siap membantu kita, siap menolong kita. Tidak selalu orang-orang sekitar itu baik-baik keadaannya dan siap untuk membuat kita menjadi bahagia. Tetapi jangan izinkan hal-hal itu merusak damai sejahteramu. Sebab itu gunakanlah waktumu. Jadikan segala sesuatunya setiap saat itu sebagai kesempatan. Sebagai kesempatan yang kan kita harus menganggap bahwa ini sesuatu yang berharga, yang berguna, yang mungkin saya nggak akan dapat lagi, tapi saya harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena itu saya bilang tadi, hanya perlu beberapa detik Andreas Brehma untuk mengubah sejarah Jerman. Kita seringkali nggak perlu waktu yang begitu panjang, tetapi kita hanya perlu waktu sesaat saja dengan Tuhan. Tuhan nggak minta kita berdoa 24 jam. Tuhan nggak minta saudara untuk berdoa seperti saya pendeta yang berjam-jam. Tetapi saudara punya tanggung jawab. Tetapi jangan pernah lupakan persekutuan dengan Tuhan. Itu yang akan menentukan sejarah hidupmu dan karirmu. Jadi, oh enggak tuh, muter-muter. Kerja bikin bosan. Meja itu lagi, kerjaannya itu lagi. Nah kalau saya bayangin tiap lihat oma-oma lagi. Udah oma lagi kakak. Kolektornya kecil, begini, begitu, bahkan pusing. Tapi saya enjoy karena saya tidak melihat itu. Karena saya selalu memulainya dengan Tuhan dan saya menjadikan bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaannya Tuhan. Maka segala sesuatunya pasti menyenangkan. Terakhir saya kembali sini, don't worry, be happy. Bahwa bekerja itu bukan untuk uang, bukan untuk karir. Itu adalah sesuatu yang nantinya akan mendatangimu sendiri. Akan menjadi konsekuensi yang pasti dari hasil jerih payahmu bersama dengan Tuhan. Saya ulangi sedikit bahwa kenapa bekerja itu bukan untuk cari uang, untuk karir. Karena bekerja itu pada hakikatnya adalah untuk menunjukkan kita punya hakikat yang serupa dengan Allah. Allah itu pekerja, maka kita pun bekerja. Ada saatnya Allah beristirahat, maka kita pun harus menggunakan untuk istirahat. Kadang-kadang coba lihat di Jepang sana, orang mengaku hebat Jepang ya, maju Korea, orang stres semua kok ditiru. Lu ngapain begitu? Wih hebat ya. Coba lihat orang-orangnya udah tidur di jalan, di kereta udah. Ada yang begini, ada yang begitu. Waduh, tidur di trotoar, stres. Kemarin pelantikan kaisar baru. 10 hari kasih libur kan harusnya gembira. Kalau Bapak Ibu dikasih 10 hari kan bersorak-sorai langsung keluar kota itu. Saya yakin Pak Alfian langsung Cipali. Langsung tol ke Jawa 10 jam muncul. Surabaya tuh. Orang Jepang malah menolak libur. Kenapa? Stres. Loh, dikasih libur stres. Orang stres dikasih libur supaya adem. Ini enggak, dikasih libur para stres. Mengapa? Karena itu sudah terpola. Sudah seperti robot manusia begitu. Kasihan. Jadi bekerja itu sebetulnya hanya untuk menunjukkan bahwa Anda adalah manusia. Sesimpel itu. Saya manusia yang sehakikat dengan Tuhan yang bekerja itu. Lalu yang kedua, saya bekerja bukan untuk uang, untuk karir. Kenapa? Karena saya bekerja untuk membangun potensi ilahi dalam hidup saya. Itulah kesempatan yang kita pergunakan.
Makanya ketika di mejamu, ketika di tempatmu bekerja, setiap waktu itu adalah sebuah kesempatan di mana ketika engkau memberi yang terbaik, potensi terbaikmu terasah, potensi terbaikmu terbangun di situ, terbentuk di situ, maka kemudian hasil-hasilnya pasti akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Konsekuensi logisnya Anda akan dipromosikan, gajimu naik, dapat bonus dan ini itu. Udah mengharapkan gaji, udah mengharapkan ini, mengharapkan itu. Ketika tidak tercapai, frustasi. Lalu apa? Bekerja bukan untuk uang, bukan untuk karir. Untuk apa? Untuk menyaksikan Tuhan. Untuk menyaksikan Tuhan. Karena bekerja itu adalah sebuah pengabdian dan sebuah penyembahan. Saya bilang doamu mungkin hanya beberapa menit ketika engkau akan berangkat kerja, ketika membangun hari. Tetapi hasilnya itu akan menghasilkan sesuatu yang jauh melampaui waktu Anda berdoa. Lewat apa? Lewat karya-karyamu. Bekerja 8 jam paling enggak kan? Jauh lebih banyak dari waktu berdoa, bukan? Jadi ketika engkau bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan integritas tinggi, maka di sanalah akan muncul karya-karya yang terbaik. Disitulah Anda dihargai. Kenapa? Karena Anda pertama-tama adalah membayar harganya di hadapan Tuhan dengan yang terbaik. Itulah persembahan bagi Tuhan. Itu persembahannya. Jadi bukan sesuatu yang kelihatan hebat-hebat dulu. Anda di mejamu, di tempatmu bekerja, fokus di situ, pergunakan waktu yang ada untuk betul-betul Tuhan bimbing aku agar aku dapat menyelesaikan pekerjaanku, supaya apa yang aku hasilkan ini memuaskan. Pertama, memuaskan hati Tuhan, karena Tuhan beri aku potensi, kemudian hasilnya akan memuaskan pimpinan saya, dan ini akan bermanfaat. Maka konsekuensi logis yang lain akan menghampirimu. Iya dong. Ketika saya menggunakan waktu, bulan lalu kami mengadakan musyawarah kerja wilayah gereja kami, sinode kami, bertempat di gereja Pak Alfian di Tebet. Di sana saya jadi notulen, pimpinan semua bicara di sana, majelis daerah, majelis wilayah bicara, catat-catat. Lalu waktu rapat komisi, ada waktu di sana cuma 15 menit, saya sibuk merapikan tulisan. Lalu di menit-menit terakhir saya masuk di komisi, tanya, udah bicarakan ini belum? Ini itu belum? Belum. Saya bicarakan. Begini untuk diusulkan untuk rapat komisi ini untuk dibawa ke Rakorda, ke Mukerda minggu depan. Ada yang senior berkata, udahlah, waktu udah mau habis, udahlah. Loh ini kan poinnya belum. Aduh sudah Jo, udahlah. Kenapa? Karena bagi mereka itu sesuatu yang gak penting, tapi bagi saya itu penting. Menit-menit yang hanya beberapa menit itu saya gunakan untuk mengajukan permohonan untuk dibawa ke atas, dan akhirnya itu diterima walaupun terjadi perdebatan awalnya, lalu akhirnya disampaikan ke pimpinan, dan minggu depannya pimpinan membawa itu ke musyawarah kerja daerah, dan akhirnya itu gol dan ditetapkan menjadi perda untuk sinode kami di DKI. Loh kalau saat itu saya udahlah, ya udah malas ya, udah mau habis ya udah deh, terserah dia deh. No, saya tahu bahwa ini satu peluang untuk dapat mengubah, dan itu mengubah tata kelola gereja di GPDI di tempat kami di Jakarta, karena itu menjadi peraturan. Jadi apa yang saya sampaikan hanya beberapa menit dari rapat yang membosankan pagi sampai sore itu, tetapi ketika ada satu kesempatan saya masuk, ternyata menghasilkan sesuatu yang baik. 2012 juga demikian, dari 5 poin yang saya masukin, 3 yang tembus. Kan mereka bilang, lu kayak DPR aja ya, dia belum nyatuin gini jadi undang-undang. Ya, seperti legislator lah. Artinya saya memanfaatkan kesempatan, saya memanfaatkan waktu saya dari yang dulu sia-sia, dari yang dulu saya hidup aneh-aneh, dari waktu belum bertobat saya menghabiskan waktu dengan cara-cara yang salah. Ketika saya bertobat, saya tahu Tuhan, saya kenal Tuhan, saya ngerti pekerjaannya, ini harus menghasilkan sesuatu yang penting, maka setiap saat saya menggunakannya sebaik-baiknya, karena itu akan mengubah. Haleluya. Jadi redeeming the time,
redeeming your time. Oke, jadi tebus. Jadi mari kita renungkan apa itu kan beda-beda ya. Pekerjaanmu juga beda-beda, bidangmu beda-beda, divisimu mungkin beda-beda. Tetapi mari kita sama-sama menggunakan waktu sebagai kesempatan. Anggaplah itu kalau dia balik lagi syukur. Tapi kita harus menganggap jangan-jangan ini adalah peluang potensi saya harus dikembangkan di sini. Karena jangan-jangan ini peluang yang belum tentu terulang. Apa yang saya kerjakan ini jangan-jangan belum tentu terjadi lagi. Jadi saya harus selalu menganggap itu sebagai satu kesempatan yang belum tentu terulang. Kalau lagi terulang, syukur. Tapi kalau kagak, nyesel. Sebab itu juga kalau kita yang sudah berumah tangga, ingat baik-baik, pergunakan waktumu untuk juga mengelola hidupmu dan hidup keluargamu. Karena jangan sampai karir dan perusahaan juga usaha itu mengubah keluargamu kepada sesuatu yang buruk. Karena hal yang jahat sekali lagi bisa merasuk melalui pekerjaan, disita waktumu seperti orang Jepang kalau kerja gak kenal waktu, bahkan pendeta pun kalau kerja gak kenal waktu dia bisa merusak keluarganya sendiri. Ya. Sehingga mulai 2016 saya harus meletakkan jabatan satu demi satu. Ketika semua itu telah menyita waktu saya dari istri dan anak-anak saya, maka saya harus tinggalkan itu. Dan Tuhan kasih saya kesempatan yang lain sehingga saya tetap bisa melayani, tetap bisa memberikan karya yang terbaik, dengan tetap saya dapat mengelola waktu saya dengan istri saya, dengan anak-anak saya, sehingga orang diberkati, jemaat diberkati, keluarga saya pun tetap diberkati. Sebab itu ingat, perhatikan how I conduct my life. Perhatikan hidupmu, pergunakan waktumu, dan usahakan agar mengerti kehendak Allah. Semua adalah peran serta kita sebagai jemaat Tuhan. Ya, mari kita pergunakan waktu, jangan sampai kadang-kadang karir itu bisa merusak. Kita berpikir bahwa kalau kita berhasil dalam pekerjaan, maka keluarga kita pasti bahagia. Padahal gak begitu. Lembaga pertama yang diciptakan Tuhan adalah keluarga. Baru dikasih kerjaan. Dibentuk keluarga, baru disuruh kerja. Itu Tuhan. Jadi makanya perhatikan, waktu kita mau kerja, yang sudah berumah tangga ya, yang belum ya berdoa. Yang sudah berkeluarga, pertama dengan, kalau bisa ajaklah istri anak kita, sesaat kok. Tuhan gak suruh kita berdoa harus seperti pendeta minimal 1 jam. Ya kalau yang hanya bisa doa Bapak kami silakan, yang bisa doa lebih panjang bervariasi lebih baik. Berdoa. Anak-anak saya, istri saya, kita setiap pagi berdoa. Anak saya sebelum sekolah dia harus baca Alkitab, dia harus berdoa. Anak saya yang kecil juga begitu. Sebelum tidur dia harus baca Alkitab. Sebelum tidur kami bersama-sama berdoa. Berdoa paling 1 menit. Tetapi itu bisa mengubah arah hidup keluargamu dan akhirnya akan membuat usaha pekerjaanmu berhasil. Keberhasilan keluarga berarti akan menopang keberhasilanmu di luar. Jadi keluarga bahagia, Anda juga bahagia di tempat pekerjaan. Ya, haleluya. Kadang-kadang hal ini sepele, tetapi sesungguhnya ini bisa menentukan kita ke depan. How I conduct my life, redeeming the time. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini saya sampaikan. Oke. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih atas kesempatan kami belajar firman Tuhan di sela-sela kesibukan pekerjaan anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan. Tugas-tugas yang mungkin ringan atau sekalipun berat, ada pekerjaan-pekerjaan di dalam ataupun di luar kantor, Tuhan sertai. Tuhan memberkati dengan hikmat. Sehingga Tuhan anak-anak-Mu bisa bijaksana dalam menyikapi hidup mereka. Baik mengatur diri mereka pribadi, mengatur keluarga yang sudah berumah tangga, dan dapat mengelola waktu mereka dengan baik ketika mereka bekerja. Sehingga apa yang mereka kerjakan itu menghasilkan sesuatu yang membahagiakan diri mereka. Karena Tuhan tidak pernah menetapkan pekerjaan merupakan beban, tetapi sesuatu yang menyenangkan. Kiranya Tuhan memberkati dengan damai sejahtera sukacita, sehingga anak-anakmu dalam bekerja keras, mereka pada akhirnya akan mendapatkan promosi, akan mendapatkan kelebihan dan kelimpahan, karena mereka selalu memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Tuhan memberi hikmat, kemampuan, sehingga apa yang kelihatan sulit itu menjadi mudah untuk dikerjakan. Berkati pengurus persekutuan doa Serving Christ, sehingga Tuhan senantiasa dengan kerjasama yang baik
mereka dapat bergandengan tangan untuk memimpin anak-anakmu yang senantiasa rindu untuk diberkati di tempat ini. Berkati Tuhan pimpinan yang ada di tempat mereka masing-masing, agar apa yang anak-anakmu kerjakan itu juga dapat membuat para pimpinan dipuaskan, dan mereka juga dapat memberikan reward yang setimpal. Kiranya Tuhan memberkati juga pemilik tempat ini yang telah membukakan pintu untuk kami dapat beribadah. Dan Tuhan memberkati keluarga kami juga di rumah atau mereka juga yang bekerja. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk hambanya. Kita dapat banyak sekali pelajaran bahwa iblis bisa saja menipu kita di pekerjaan dari apapun. Makanya kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam apapun, dan apapun yang kita lakukan hanya untuk Tuhan, baik itu kerja, baik itu berkeluarga, baik apapun. Terima kasih untuk pelayanannya Pastor Theodorus.